Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Hari ini saya akan membahas terkait dengan latihan soal. Jadi saya membahas contoh dari latihan soal untuk materi proses costing. Oke, jadi teman-teman bisa melihat ada di latihan 6.3 di halaman 201. Di situ teman-teman disuruh untuk mencari laporan atau membuat sebuah laporan dari biaya produksi untuk Tyndall Fabricators Incorporation. Oke, nah langkah yang teman-teman bisa lakukan pertama adalah teman-teman bisa membuka buku di halaman 195. Jadi di situ ada contoh dari format dari laporan biaya produksi. Jadi nanti yang kita lakukan adalah yang pertama mentransfer apa yang ada di soal ke dalam format dari laporan biaya produksi sesuai dengan yang ada di buku di halaman 195. Oke. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, di sini kita mencari dulu persediaan awal, kemudian unit yang mulai diproses selama periode berjalan, kemudian unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan selama periode berjalan, dan unit persediaan akhir. Nah, untuk jumlah unitnya ini, itu semua sudah ada di dalam soal. Jadi di sini kita hanya mentransfer ulang atau menuliskan ulang keterangan-keterangan yang ada di dalam soal. Oke, untuk persediaan awal, unit persediaan awal ada senilai 800 unit, kemudian unit yang mulai diproses selama periode berjalan ada 3.200 unit, kemudian unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan ada sebanyak 3.400 unit, kemudian jumlah unit persediaan akhir adalah 600 unit. Nah, di situ di soal ada keterangannya bahwa untuk bahan baku yang selesai 75%, kemudian 40% selesai untuk tenaga kerja, dan 25% selesai untuk overhead. Nah, ini keterangan ini ada di buku. Oke, kemudian selanjutnya kita mencari total biaya di persediaan awal. Oke, jadi kita mencari per elemen biaya. Jadi bahan bakunya berapa, kemudian tenaga kerjanya berapa, kemudian overhead-nya berapa, gitu ya. Biaya di persediaan awal. Ini pun juga sama, jadi total biaya untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pada persediaan awal itu sudah ada di soal. Jadi kita tinggal mentransfer ulang atau menuliskannya di format laporan harga pokok produksi. Oke, di sini total biaya bahan baku untuk persediaan awal adalah 17.923, kemudian biaya tenaga kerja langsung di persediaan awal adalah 2.352, kemudian biaya overhead di persediaan awal adalah 3.800, sehingga total biaya di persediaan awal adalah sebanyak 24.075. Oke, kemudian selanjutnya kita mencari total biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Nah, ini pun juga sudah ada di soal. Ya, jadi jumlah biaya yang ditambahkan di bulan berjalan untuk bahan baku sebesar 68.625. Kemudian biaya untuk tenaga kerjanya 14.756 dan biaya overhead-nya 29.996 sehingga totalnya adalah 113.377. Oke, kemudian kita mencari total biaya yang dibebankan ke departemen. Nah, ini kita mencari caranya adalah penjumlahan dari total biaya di persediaan awal ditambah dengan total biaya ditambahkan selama periode berjalan. Jadi 24.075 ditambah 113.377 ketemu 137.452. Oke, sekarang kita mencari unit ekuivalen. Ya. Ini di PPT yang sudah saya berikan, di sini ada rumus unit ekuivalen produksi untuk metode rata-rata tertimbang adalah unit yang ditransfer ke departemen berikutnya atau barang jadi ditambah dengan unit ekuivalen dalam persediaan akhir barang dalam proses. Nah,
Sehingga kita mencari unit ekuivalen ini adalah penjumlahan dari unit yang ditransfer ke departemen berikutnya ditambah dengan unit di dalam persediaan akhir. Nah, sekarang kita lihat bahan baku. Di sini yang ditransfer ke departemen selanjutnya ada 3.400. Kemudian yang ada di persediaan akhir ada 600, tetapi yang untuk bahan baku yang sudah selesai hanya 75%. Sehingga nanti caranya adalah 3.400 ditambah 75% dikali 600. Oke. Itu ya. Nah, sedangkan untuk tenaga kerja juga sama. Jadi 3.400 ditambah 40% dikalikan 600. Untuk overhead juga seperti itu, 3.400 ditambah 25% dikalikan 600. Sehingga ketemu sekian. Nah, kemudian sekarang kita cari berapakah biaya per unitnya. Biaya per unit didapatkan dari mana? Didapatkan dari total biaya yang ditambahkan selama periode berjalan per elemen biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Jadi kalau bahan baku ya berarti kita tambahkan. Di persediaan awal 17.923 ditambah 68625 dibagi 3850. Ketemu 22,48. Begitu juga untuk tenaga kerja, berarti 2352 ditambah 14756 dibagi 3640. Untuk overhead juga sama. Oke, sehingga ketemu biaya per unitnya 22,48 untuk bahan baku, tenaga kerja 4,70, kemudian overhead 9,52. Oke, sehingga totalnya menjadi 36,70. Oke, sekarang kita mencari biaya yang dipertanggungjawabkan. Caranya adalah total biaya yang dipertanggungjawabkan adalah biaya yang ditransfer ke Departemen Perakitan ditambah dengan biaya barang dalam proses pada persediaan akhir. Nah, biaya yang ditransfer ke Departemen Perakitan tadi unitnya 3.400. Unit persentase penyelesaiannya 100%, kemudian total biaya per unitnya ada 36,70. Sehingga total biayanya adalah 124.780. Dari mana? Dari unit dikalikan biaya per unit. Oke, sekarang kita cari barang dalam prosesnya. Nah, kita cari per elemen biaya. Bahan baku tadi unitnya ada 600, ya. Tapi persentase penyelesaiannya baru 75%. Berarti nanti dikalikan dulu 600 dikalikan 75% baru dikalikan dengan biaya per unit. Ketemu 10.116. Kemudian untuk tenaga kerja juga sama, berarti 600 dikalikan 40%, baru dikalikan lagi nanti dengan 4,70. Ketemunya nanti menjadi 1128. Overhead juga sama. Sehingga totalnya untuk barang dalam proses di persediaan akhir adalah 12.672. Nah, sehingga total biaya yang dipertanggungjawabkan adalah 137.452. Di 124.780 ditambah 12.672. Ketemu ini. Nah, jadi seperti itu cara membuat laporan biaya produksi ya untuk yang menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang. Jadi nanti teman-teman belajar yang ada di buku dan yang ada di PPT bagaimana jika menggunakan metode yang lain. Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian dan semoga ini dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.